Oke, ini cuma latihan aja ya. Ya. Terus selain itu, kita juga punya yang namanya padanan kata. Jadi seringkali tuh nanti juga ada muncul ya soal padanan kata. Padanan kata itu sesuai dengan katanya ya, dia sama, sepadan gitu ya, sepadan gitu. Nah, gimana sih? Kayak gini nih. Nah, ini ya. Kita diminta untuk mencari satu kata yang sepadan atau sama atau serupa ya maknanya gitu ya. Anonim. Anonim sama antonim beda ya. Beda ya di sini. Ada ya. Kalau di sini kita pakai bentar ya ternyata ketebelan. Nih ya. Nah, ini ya. Kalau di sini kita antonim ya. Antonim itu lawan kata, tuh ya. Itu lawan kata. Tapi ya, kalau anonim, anonim itu namanya adalah tanpa nama gitu. Tanpa nama. Nah, gimana ya sejarahnya? Kok bisa dia disebut artinya tanpa nama gitu? Jadi ada sejarahnya ya, ceritanya ya, pada zaman dulu kala gitu ya. Kita biasanya kenal dengan istilah Inggris ya, anonim. An itu un gini ya, biasanya kalau bahasa Inggris ya, an. Nim itu name ya. Name itu nama ya. An itu tidak, tidak. Nah, jadi anim. Nah, kita serap gitu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ibaratnya KBBI itu dia banyak menyerap kata. Entah dia itu dari bahasa asing ya, kayak dari bahasa Inggris gitu ya. Dari bahasa Inggris kayak gini nih, anem ya. Kita serap jadi anonim gitu ya. Di bahasa Indonesia anonim. Jadi dia awalnya dari bahasa Inggris sejarahnya gitu. Kadang juga KBBI itu dari bahasa daerah ya. Mungkin dari daerah kalian ada kali ya yang pakai yang bahasa daerahnya dipakai di KBBI ya. Atau nah entahlah ya gitulah ya. Bisa dari bahasa Inggris, bahasa daerah dan lain-lain gitu. Nah, makanya di sini sejarahnya tuh dari unnamed, anonim, tanpa nama gitu. Nah, jadi padanan kata untuk anonim adalah tanpa nama. Begitulah ceritanya ya. C ya jawabannya. Dia no name, no name, unnamed, no name gitu ya, tanpa nama. Oh ya, aku kok nyerocos aja. Apa ada pertanyaan ya? Silahkan sebelum kita lanjut ke bawah-bawah, apakah ada pertanyaan? Bisa kalian jawab di kolom chat Zoom. Kalau tidak ada ya kita lanjut saja ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Oke ya. Hafizah Lubna ya. Oke. Oke, nah selanjutnya kita ini ya, ada kata oh, ini ya, pandir ya. Pandir. Nah, pandir itu apa sih gitu ya? Barangkali di sini kita jarang ya, jarang pakai kata ini ya. Jarang pakai kata pandir. Tadi ada kata derai. Nah, sekarang terus ada kata pandir gitu ya. Nah, pandir itu artinya apa? Apakah agak pintar, bebal, pandai hadir, atau cebol, atau pendek? Nah, sebenarnya dari jawaban-jawaban ini ya, kita bisa menganalisa nih. Kalaupun kita nggak tahu ya, misalkan kita nggak tahu artinya gitu ya, kita bisa menebak gitu ya. Tapi menebaknya nggak asal ya, nggak yang cap cip cup, oh asal silang. Nah itu nggak ya. Nah coba kita lihat pandir. Opsi A, B, C itu terkait sama kecerdasan ya, agak pintar, bebal, pandai, pandai ya. Ini enggak ya, pandai cuma sampai sini. Ini kan lebih ke terkait sama kecerdasan gitu atau kemampuan seseorang. Tapi kalau cebol sama pendek, ini lebih ke terkait ukuran bentuk tubuh kali ya, ukuran bentuk tubuh gitu. Jadi kira-kira mana yang paling sesuai gitu ya dari bentuk-bentuk itu? Nah, sebenarnya kita langsung bisa tahu, oh berarti lebih condong ke kecerdasan gitu ya, lebih condong ke kemampuan atau kecerdasan gitu. Nah, di sini ada agak pintar. Ya, di sini ada agak pintar. Di sini ada pandai. Ini tuh sejenis. Ya, sejenis ya. Berarti sama
ya, ini artinya sama gitu ya. Nah, jadi pandir lebih condong ke mana? Lebih condong ke bebal gitu ya. Karena apa? Karena yang opsi yang lain gitu ya, ini lebih ke ukuran tubuh ya, di sini lebih ke ukuran tubuh. Nah, pandai agak pintar itu lebih ke pintar ya, di sini pintar, di sini juga pintar artinya gitu ya. Nah, pandir pasti masa jawabannya ada dua kan enggak ya? Berarti pandir lebih ke bebal gitu. Bebal itu tidak pintar ya, kurang pintar gitu ya, lebih ke gitu. Jadi di sini jawabannya adalah bebal, bebal, yang B gitu. Nah, terus ada juga ya yang nomor tiga nih, ya obesitas. Obesitas tuh kegemukan ya, kegemukan gitu. Pasti bukan cebol, bukan pendek, bukan tinggi, bukan kurus. Jelas ya tambun gitu. Tambun itu, iya ya, tambun itu gemuk ya, gemuk, obesitas, kegemukan gitu. Jawabannya tambun. Nah, ini ada pembahasannya ya. Nanti bisa kalian baca sendiri, agaknya agak panjang ya di sini bacanya ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya penjelasannya seperti tadi. Nah, terus kita lanjut ke nih, ada antonim ya. Antonim atau lawan kata itu. Ada sinonim, ada antonim. Jangan kebalik ya. Ingat ya, ada sinonim, ada antonim. Nah, kita langsung ke contoh aja ya di sini. Nah, coba kita lihat nih. Di situ yang pertama ada temporer. Ada kata tempo. Tempo itu lebih waktu. Temporer berarti sewaktu-waktu. Nah, lawan katanya apa? Ingat ya, kita disuruh untuk mencari lawan kata. Gitu. Tempo. Jadi kalau misal pun kalian nggak tahu gitu ya, artikan aja sepenggal-penggal gitu ya. Tempo. Tempo itu apa sih? Sewaktu ya. Ada kata rare. Berarti kasih sewaktu-waktu gitu. Biasanya gitu. Tempo ada rare. Waktu ya. Berarti kasih se aja. Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu lawan katanya apa? Jadi sewaktu-waktu itu jarang, heeh. Sesekali, heeh. Sementara, heeh. Ya, ini enggak ya. Jadi dia itu kalau temporer, dia bertempo-tempo ya, lawan katanya ya lebih ke sering gitu. Jadi lawan kata dari sewaktu-waktu, lawan kata dari temporer itu jarang. Jadi ini ya, temporer itu jarang, bisa sesekali ya. Sewaktu-waktu juga bisa, ya ini, sewaktu-waktu. Bisa juga artinya sementara gitu. Nah, lawan katanya apa? Berarti sering. Gitu. Nah, gitulah. Itu lawan kata. Terus ada juga di sini terkait sama pangkal ya. Pangkal, pangkal ya. Itu kalau kalian ingat suatu pohon ya, perumpamaan aja ini. Pangkal itu yang bagian situ. Ini nih, ini, ini ya, pangkal. Apa sih namanya? Nah ini ya, pangkal-pangkal di situ tuh. Nah, di sini nih, ini pangkal ya. Tuh. Lawan katanya apa? Pangkal. Pangkal daun, pangkal dahan. Berarti lawan katanya adalah ujung gitu. Ujung dahan. Jadi lawan kata pangkal ya, lawan kata pangkal itu adalah ujung gitu ya. Gitu. Lawan kata hulu, hilir. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, hulu itu kayak kalau sungai itu lebih ke daerah yang atas gitu ya. Kalau kalian lihat sungai itu kan kadang mengalirnya ke bawah ya. Nah, dia tuh hulu ke atas gitu. Jadi lawan katanya hilir. Gitu. Hilir itu yang kalau kalian pernah main ke sungai ya, dia yang bagian agak bawahnya. Jadi kalau kalian merosot dari atas tuh ke hilir gitu. Tapi kalau kalian berenang ya, berenang tuh dari bawah gitu ya. Dari hilir terus ke hulu. Ya, itu selingan aja ya. Oke. Terus ada juga di sini tuba ya, nomor tiga nih ya, tuba. Air susu dibalas air tuba.
Air susu kebaikan dibalas dengan kejahatan. Oke, berarti air susu dibalas dengan air yang beracun. Air yang beracun gitu. Jadi tuba itu lebih ke racun atau air yang nggak baik lah ya. Nah, apa dia lawan kata dari racun? Racun atau nggak enak gitu ya, ibaratnya tuba racun atau dia nggak enak gitu. Nah, lawan kata dari nggak enak, racun, racun, racun tadi ya, lawan katanya adalah jelasnya madu ya. Ingat ya, di sini kita mencari lawan kata ya, lawan kata. Nah, gitu. Jadi tuba itu ya, kalau tidak salah ya, dia tuh berasal dari pohon ya. Ada suatu pohon tertentu gitu ya, dia menghasilkan air gitu ya. Nah, airnya ini namanya air tuba. Tapi ya, air tuba itu nggak enak ya. Entah itu pahit, gimana-gimana, pokoknya nggak enak. Dia juga beracun gitu ya. Sifatnya beracun, pokoknya nggak enak, beracun gitu. Berarti lawan katanya adalah sesuatu yang enak. Mana ini yang enak nih? Ah, madu yang enak. Gitu. Jadi lawan kata tuba madu. Nah, begitulah ceritanya. Ini penjelasannya ya. Nanti bisa kalian baca sendiri gitu. Nah, oke. Ada pertanyaankah sampai di sini? Tidak ada kah? Tidak ada pertanyaan. Kak, enggak Kak, boleh lanjut. Oke. 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 Nah, terus di sini ada tes analogi. Oh ya, padanan hubungan kata. Ini soalnya ada di ini ya, yang sini ya. Sorry ya, ini kayaknya kurang. Kenapa ya ini bisa bisa ke sini ya? Ini nih. Hmm, rata kanan kayaknya dia. Entahlah ya. Meja terhadap kursi ya. Meja nggak lengkap kalau nggak ada kursi. Seperti apa nih? Apakah kita pilih dua ya? Ya, ibaratnya kita pilih dua. Nggak lengkap tuh meja kalau nggak ada kursi. Berarti cangkir sama piring gitu. Nggak lengkap ya kalau cuma ada cangkir doang tapi nggak ada piring. Jadi pelengkap, jadi saling melengkapi gitu. Terus ada juga jarum terhadap benang. Jarum benang. Bagi kalian yang mungkin pernah menjahit atau mungkin di sekolah pernah ada ekskul prakarya gitu disuruh apa namanya? Menyulam ya. Aku waktu itu pas SMP pernah sih menyulam ya. Itu ada jarum ya, ceritanya ada jarum nih. Ini yang anggap aja jarum nih ya. Nah, ada benang. Anggap aja ini benang ya. Nah, ini benang nih. Nah, ini jarum, ini benang. Nah, kalau kalian menjahit kan jarumnya duluan kan ya, yang masuk baru benangnya ngikut, gitu kan? Jadi istilahnya benangnya ngikutin jarum. Ya nggak mungkin dong kalau misalkan jarumnya maju terus benangnya mundur kan nggak ya. Kalau jarumnya maju ya benangnya ikut ya, ikut terus nanti jadi gini yang ikut terus gitu ya. Nah, ini sama seperti apa gitu ya? Jelas aja sama seperti pemimpin dan juga pengikut gitu. Jadi padanan itu lebih ke hubungan yang apa ya? Hubungan yang sama kayak hubungannya gitu ya. Hubungan yang sesuai, yang sepadan gitu. Jadi pemimpin sama pengikut. Oke. Terus ada juga tengkorak terhadap otak ya. Seperti kulit terhadap oke ini ada tengkorak ya. Ya, ada tengkorak. Otak tengkorak itu tulang ya, tengkorak itu tulang ya. Di dalamnya ada otak. Anggap aja ini otak ya. Nah, seperti kulit dari cireng gitu ya. Kulit cireng ada isinya kan cireng itu ya. Ada isinya ya walaupun dikit ya, kadang ayam suwir atau apa gitu ya. Nah, berarti seperti kulit terhadap isi ya. Kulit yang ada isinya ya, tengkorak yang ada isinya yaitu otak. Kulit yang ada isinya yaitu ayam suwir gitu ya. Nah, gitu. Jadi isi gitu. Tengkorak terhadap otak ya, tengkorak terhadap otak seperti kulit terhadap isi. Begitu. Nah, terus ini ya, ini penjelasannya ya, nanti bisa kalian baca ya. Baca, baca, baca. Nah, oh ya ada juga nih apa nih? Oh ya model yang lain ya. Mengantuk
tidur ya, sama dengan apa gitu. Mengantuk dan tidur. Nah, ini bisa kalian kasih kata lagi di tengah-tengah gitu, maksudnya biar nyambung gitu katanya. Jadi gini, kalau orang mengantuk biasanya tidur. Kasih kata apa aja lah di tengah sini biar ada penghubungnya gitu. Kalau orang mengantuk biasanya tidur. Terus kita pakai ke sini. Kalau orang jatuh biasanya sakit. Terus kalau orang obat biasanya sehat. Kalau orang resep ya biasanya obat. Nah, terus kalau orang minum biasanya limun. Kalau orang makan biasanya gizi gitu. Nah, dari sini udah kelihatan ya. Kalau orang mengantuk ya biasanya tidur. Nah, berarti ini untuk padanan katanya ya lebih ke kalau orang jatuh ya biasanya sakit gitu ya. Jadi lebih ke A gitu ya. Jadi orang jatuh tuh biasanya sakit ya. Apa yang nggak sakit? Nggak ada ya, pasti sakit ya gitu. Kalau jatuh pasti sakit gitu. Kalau obat masa sehat, kalau resep masa obat, kalau makan masak gizi, kalau minum masak limun gitu ya, gitu. Kalau ngantuk tidur. Kalau jatuh sakit. Gitulah ceritanya gitu. Terus apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Nggak apa-apa ya. Ini aku standby di kolom chat ya. Aku lihat chatnya ya. Oke. Terus ada juga mengerti bacaan. Ini tergantung bacaannya bagaimana ya. Yang penting kalian ngerti aja gitu istilah bacaannya. Oh ya, untuk sedikit sedikit tips kalau misalkan bacaan terlalu panjang paragraf itu ya. Nah, kalian bisa baca pertanyaannya dulu gitu ya. Pertanyaannya dulu. Tapi kalau bacaannya itu berupa logika gitu ya, ada kalimat satu atau dua kalimat gitu ya, kalian bisa baca. Biasanya disuruh menyimpulkan ya, ada kalimat pertama, ada kalimat kedua, kesimpulannya apa gitu. Biasanya gitu. Nah, ini bisa kalian simpulkan. Tapi kalau bacaannya panjang banget ya, ini berlaku untuk semua ya, nggak cuma di sini ya. Kalau kalian nemu soal bahasa Indonesia gitu ya. Ah, misal ini tari reog gitu ya, judulnya tari reog. Nah, tari reog adalah di Ponorogo, di Jawa Timur dan lain-lain gitu ya. Nah, pertanyaannya apa ide pokoknya gitu ya. Nah, kalian baca dulu pertanyaannya gitu ya, biar nggak kelamaan baca paragraf gitu. Kalian baca dulu soalnya ya, kalau panjang kayak gini. Biasanya soal apa ya? Ujian ada kali ya. T, entahlah ya. Ya beda-beda ya ujian sekolah atau apa biasanya ada. Oke, yaitu selingan ya. Selanjutnya, oh ini nggak ada contohnya ya. Ini cuma materi. Terus ini juga ada tes kemampuan kuantitatif. Nah, kuantitatif angka. Ada contoh nih. Angka nih. Dia bilang apa dia nih? Ini ya. Ini kita selanjutnya. Oh, angka selanjutnya apa? Nah, ini ini mudah ya sebenarnya. Polanya cukup mudah. Ini kita disuruh nyari tahu ini ya. Titik-titik ini apa sih angkanya gitu. Nah, satu ke tiga, diapain sih ya? Satu biar jadi tiga, diapain sih gitu ya? Oh, ditambah dua gitu ya. Satu biar jadi tiga ditambah dua gitu. Tiga biar jadi lima, diapain sih gitu ya? Oh, ditambah dua juga deh gitu. Lima jadi tujuh, oh ya sama ditambah dua ini juga ditambah dua. Sembilan ke sebelas ditambah dua. Sebelas ke tiga belas ditambah dua. Oh pasti ditambah dua, tambah dua, tambah dua. Oh pasti nanti di sini tambah dua nih ya. Oh pasti di sini tambah dua. Oh 13 tambah dua. Oh 15. Udah jawabannya yang A. Gitu ceritanya. Nah, oke seperti itu ya. Terus ada juga ini ya soal yang di bawah nih. Ini enak ini cuma satu pola. Maksudnya cuma tambah dua, tambah dua, tambah dua, tambah dua. Ada tuh polanya yang bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam. Sini tambah dua, sini tambah tiga gitu ya biasanya gitu ya. Tambah dua lagi, tambah tiga lagi ya. Macam-macam ya, tergantung
masalahnya gitu ya. Tergantung masalahnya. Nah, coba ini ya. Apa nih ya? Satu, tiga, oke. Di sini ada 2 sampai 3 pola. Oke, coba ya kita cek ya soal yang ini. Ini 1, 3, 4, 7 tuh. Oke ya, dimulai dari angka 1 ya. Oke, terus oke, coba kita cek. Deret, oke, di sini ya, kalau kita cek 1, 3, 4, 9. 1, 3, 4, 9. 1 ke 4 tambah 3. 1 ke ini tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Oke, di sini kita lompati ya. Ternyata ya dimulai dari angka 1, kemudian deret berikutnya itu dia melompat 1 angka, demikian seterusnya. Kemudian deret selanjutnya itu dimulai dari angka 3, terus melompat 1 angka untuk ke deret berikutnya. Maksudnya apa? Jadi gini ya, ini kenapa ada plus 10 di sini ya? Entahlah ya, ini kita abaikan aja dulu. Ini ya, 3 ke 7. 3 ke 7, jadi kalian lihat biru-biruku ini ya, biru-biru langit ini ya. 3 ke 7 itu dari ditambah 4 ya. 3 ke 7. Terus 7 ke 13 itu ya, dari ditambah 6. 6. Terus ini 13 ke 21 ya, tambah berapa tuh? 8 ya. Wah, udah enak nih. 21 ke sini. Oh, pasti ditambah 10. Walah, ternyata plus 10 ini. Ini ta. Kok di sini ya posisinya ya? Di sini loh harusnya ya. Ya gitu ya. Oke, jadi di sini selang-seling gitu ya. Apa skip satu gitu. Kalau kalian lompat sungai kayak gitu ya. Nah, skip, skip gitu kan. Lompat, lompat, lompat gitu. Nah, itu kayak gitu tuh ya. 3 ya. Ke 7 ya. Ditambah 4 gitu ya. 7 ke 13. Oh, ditambah 6 ya. 13 ke 21 tambah 8 ya. 13 tambah 8 kan 21 ya. Terus ke sini nih berapa? 21 tambah 10 ya di sini. 21 tambah, iya benar ya, 21 tambah 10. 31. Begitu. Kalau pola yang ini apa nih? 3, 5. Ini, oh iya, ini juga ada di situ ya, selingan yang lain. Ini yang aku bulutin merah ya. Ini ya. 1 ke 4, ini ya, kita cek dulu ya. 1 ke 4 itu dia ditambah 3 gitu. 4 ke 9 ternyata ditambah 5 ya. Kenapa kok tambah 5 ya? 4 tambah 5 nanti 9 gitu ya maksudnya. Terus 9 ke 16 ya. Ditambah berapa nih? 7 ya. Ini ya ditambah 7. Terus 16 ke 25 ditambah 9 ya. Nah, kalau kalian lihat ini tuh polanya yang atas tuh ganjil ya. 3, 5, 7. Ya kan ganjil kan 3, 5, 7, 9. Nah, pasti nanti kalau ke sini, ke sini ya, ke sini pasti ditambah 11 nih nanti nih. Gitu. Jadi ya, ibaratnya yang atas tuh ganjil ya. 3, 5, 7, 11 tuh kan ganjil ya. Yang bawah tuh genap gitu. Yang bawah tuh genap. Ada ini ya, 4, 6, 8, 10 gitu. Begitu ceritanya. Jadi ini jawabannya 31 ya. Ini ya. Soalnya biasanya soal itu em, di ABC-nya nggak cuma disuruh nebak 1 angka doang, biasanya disuruh nebak 2 angka gitu. Jadi biasanya gini, ini angka berapa sama satunya angka berapa. Nah, biasanya disuruh nyebak nebak 2 gitu. Nanti ABC-nya, oh 15 dan 21. B apa itu. Jadi biasanya nggak cuma satu yang disuruh nebak, biasanya disuruh nebak 2 angka selanjutnya. Begitu ceritanya. Oke. Nah, sepertinya kolom chat tenang-tenang saja, tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada ya boleh ya. Boleh tanya ya, tanya apa aja ya. Anggap aja kita di sini sedang belajar ya. Kita belajar sama-sama itu ya.
terus oke itu terkait deret ya, itu terkait deret tuh berderet-deret gitu ya, angkanya berderet-deret berjejer gitu. Nah, ini ada juga kemampuan numerik, numerik, oh, nomor-nomor nih. Ah, diapain tuh nomornya? Dihitung ya. Nanti itu ya, ini dihitung nih. Oh, ini mudah ya ini. Ini konsep untuk menghitung numerik tuh ya kayak pas dulu-dulu pas kita sekolah gitu ya. Kerjain dulu yang di dalam kurung gitu ya. Nah, ini yang di dalam kurung nih. Ah, 34 tambah 74. Oh, 108 ya. Ini ya. Berarti di sini 108. Barulah dikali 25. Nah, oke, 108, 25 ya bisa kalian kali. Ini 40, ini 5, ini 16, ini 2. 001, 727 ya, 2700. Oke, begitu. Tapi nggak sesederhana ini sih kadang ya. Ada yang lebih kompleks, tambah kali bagi ya, kadang gitu juga. Kadang sampai melibatkan pecahan juga ya biasanya ya. Nah, tergantung soalnya juga ya. Ada juga aritmatika ya, aritmatika. Aritmatika itu eh, biasanya di soal cerita. Contoh ya, contohnya kita kalau pas di soal cerita itu apa ya? Oh gini, UN, suku ke N. Oh lebih ke biasanya pinjaman ya, pinjaman bunga gitu ya. Suku bunga pertama, nah, biasanya gitu-gitu ya soal cerita. Ya tergantung ya, nanti soal ceritanya gimana. Ini kurang lebih konsep. Oh, ini dia. Oh, ada nih. Oke. Oh ya, di sini soal cerita diskon, diskon ya. Diskon. Biasanya ibu kalian ya bisa jadi. Biasanya tuh kalau kalian pernah ikut belanja ya, entah itu di ya Indomaret lah ya, atau di mana gitu ya. Itu biasanya ada diskon tuh, ya diskon berapa persen gitu ya. Diskon berapa persen, 50% atau berapa gitu. Nah, inilah penerapan matematika ya. Oh, jadi matematika tuh penting ya. Bisa ngitung diskon ya. Terus bisa ngitung apa lagi? Ya, bisa ngitung uang ya. Ya, gitulah ya. Oke, di sini seorang pedagang mebel menjual kursi lipat. Harganya segini. Berapa jumlah uang yang dibayarkan pembeli pada pedagang mebel jika kursi lipat itu mendapat diskon 20% gitu. Seperti kita ingat suatu diskon, diskon 20%. Nah, ngitungnya berarti gimana? Ya, 20% ya dikali sama 290.000. Nah, ini kita pakai konsep coret-pencoret ya. Ini kan enak ya. Nolnya coret aja nih ya. Ini juga nih ya, coret aja nih ya. Nah, berarti 2 kali 2, 9. 18 1 5 8 ya, 5 8. Nolnya ada 3. Ya, 1 2 3. 58.000 berarti. Nah, pertanyaannya apa ya di sini? Berapakah gitu ya jumlah uang yang dibayarkan pembeli? Ya, pembelinya dapat diskon, berarti yang dia bayar berapa? 290.000 dikurangi 58.000. Nah, nanti jadilah 232.000. Jadi dia cuma bayar segitu. 232. Nah, terus ada juga, oh ini ya. Nah, ini juga terkait sama umur ya. Terkait sama umur. Nah, di situ ada soal ya. Dari 30 orang pelamar pekerjaan, oh ada 30 orang ya ternyata yang melamar pekerjaan gitu. Nah, diketahui di situ 12 orang berumur lebih dari 30 tahun. Jadi, itu kalau biasanya kita ini kan cerita ya, tapi itu bisa dimodelkan dalam matematika gitu. Jadi itulah uniknya matematika ya di dunia nyata gitu. Jadi kita bisa membuat ya yang bacaan panjang ini jadi cuma oh gitu tuh ternyata menghitungnya ya. Biasanya kayak gitu. Nah, coba ya di sini. 30 orang melamar pekerjaan ya. Kita tulis, oke, 30 ya yang melamar pekerjaan. Kita tulis diketahui kali ya. Diketahui dulu ya di sini. Diketahui. 30 orang melamar pekerjaan ya ceritanya. 30.
Melamar kali ya, melamar. Nah, diketahui 12 orang berumur lebih dari 30 tahun ya. 12 orang berumur lebih dari 30 tahun. Oke, lebih dari nih ya, lebih dari 30 tahun ada sebanyak 12 orang. 20 orang ternyata bergelar sarjana. Oke, 20 orang dia sarjana gitu ya. Nah, jadi kalau sarjananya 20, anggap aja S ya, aku misalin S ya. Sarjananya di situ 20, berarti yang bukan sarjana atau BS ya, adalah itu total semuanya yang 30 orang tadi dikurangi S gitu. Jadi 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Jadi bukan sarjana ada 10. Nah, di antara pelamar yang bergelar sarjana, ya 10 orang berumur lebih dari 30 tahun. Jadi untuk yang gelar sarjana ini, ya, di sini, ini 10 orang itu umurnya lebih dari 30 tahun. Nah, kalau 10 orang lebih dari 30 tahun ya, sementara di situ tadi jumlah orang yang berusia lebih dari 30 tahun adalah 12 orang ya. Berarti di sini ada ya, ada sebanyak bukan sarjana yang berusia lebih dari 30 tahun ya. Ada sebanyak 2 orang gitu. Nah, yang ditanya, berapa orangkah yang bukan sarjana dan berumur kurang dari 30 tahun gitu. Bukan sarjana, totalnya kan tadi 10 ya. Yang jadi gini ya, coba kita bikin ini kali ya. Kita bikin garis ini. Jadi gini, ada garis, sebentar. Sepertinya agak mereng-mereng gitu. Nah, gini ya, ya. Oke, di sini anggaplah 30 tahun. Nah, yang usianya lebih dari 30 tahun itu ini yang bukan sarjana ya di sini ya. Bukan sarjana, BS tadi ya di sini kan. S itu untuk sarjana, yang BS itu untuk bukan. Nah, bukan sarjana totalnya ada 10. Nah, yang berusia lebih dari 30 tahun ada 20 orang. 20 orang. 2 orang gitu ya. Berarti di sini 2. Berarti yang usianya kurang dari 30 tahun ada ya 10 dikurangi 2. Nah, gitu ada sebanyak 8 orang gitu. Jadi dia yang usianya lebih dari 30 ada 2 orang, yang kurang dari 30 ada 8 orang. Sehingga total dari yang bukan sarjana atau BS tadi ya, yang kita misalin BS tadi ya. Totalnya yang bukan 10 orang ya, ini ya 10 orang. Gitu ceritanya. Oke, nah, ini pada diem-diem pada diem-diem aja, apa bener nih nggak ada pertanyaan nih? Adakah pertanyaan? Feel free to ask me ya. Oke ya, bebas saja ya. Mau tanya hal dasar boleh ya. Oh mau tanya ini cara perkalian atau cara apa itu boleh ya. Kita bebas saja ya. Tidak perlu sungkan-sungkan ya. Hmm, kalau kolom chat sepi, oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke ya. Sepi berarti oh nggak ada yang nanya ya. Oke ya. Oke, selanjutnya apa nih? Ya ini penjelasannya ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Ini nanti coretannya akan aku share di grup ya. Oh, barangkali kalian mau lihat coretan aku yang tulisannya begini. Ya gitu ya. Nanti bisa kalian chat ya. Chat. Kalian cek ya di grup nanti gitu.